Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Alfioni. Nah, di video ini saya akan melanjutkan pokok pembahasan pada bagian yang kedua, yaitu 7 teori untuk 7 para pengembang dan pemberdayaan komunitas pada mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, langsung saja pada pokok pembahasannya. Definisi pengembangan masyarakat memiliki 7 perhatian utama yang melibatkan solidaritas dan pembangunan agensi. Nah, apa saja sih 7 pengembangan dan pemberdayaan komunitas itu? Nah, yang pertama, hubungan. Nah, hubungan terkait dengan rasa solidaritas. Seberapa penting kepercayaan dan timbal balik dalam proses pengembangan masyarakat. Lalu yang kedua, struktur. Struktur mengacu pada praktik sosial, organisasi atau kelompok yang berperan dalam solidaritas dan pengembangan komunitas. Nah, ini juga mengacu pada hubungan di antara mereka. Beberapa dari hubungan praktik atau organisasi sosial ini mungkin perlu dibangun organisasi baru atau yang sudah ada dapat memperluas misinya. Lalu yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada hubungan dengan mereka yang mengontrol sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan pengetahuan. Atau bahkan mereka yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya tersebut daripada yang lain. Karena pengembangan masyarakat adalah tentang membangun kapasitas untuk perubahan sosial dan ekonomi. Dalam konsep kekuasaan itu sangat penting. Lalu yang keempat, makna bersama. Nah, makna bersama ini mengacu pada makna sosial, terutama simbol yang diberikan orang pada suatu tempat atau benda, fisik, juga perilaku, serta peristiwa juga tindakan. Pada hakikatnya solidaritas harus dibangun dalam konteks budaya. Lalu apa sih yang kelima? Nah, yang kelima itu komunikasi untuk perubahan. Komunikasi untuk perubahan terkait dengan konsep partisipasi penuh, nilai yang konsisten dalam literatur pengembangan masyarakat. Lalu yang keenam, motivasi untuk pengambilan keputusan. Nah, motivasi ini dapat dipengaruhi oleh banyak aspek pengembangan masyarakat. Nah, ini juga membantu kita memahami apakah orang yang akan kita gunakan terlibat dalam inisiatif komunitas. Nah, dapat dipengaruhi pembuatan pilihan publik yang sulit, namun sebuah proses yang biasanya melibatkan pemikiran melalui semua kebijakan untuk memutuskan mana yang akan memaksimalkan kebutuhan individu dan kolektif. Lalu yang ketujuh, integrasi pusat perhatian dan paradoks yang berbeda di dalam sebuah lapangan. Nah, ketujuh pusat perhatian ini membentuk dasar bagi teori pengembangan masyarakat yang esensial, seperti teori modal sosial, fungsionalisme, teori konflik, lalu teori tindakan komunikatif, lalu teori pilihan rasional, kemudian teori strukturasi Giddens. Nah, itu tadi sedikit dari 7 pengembangan dan pengembangan komunitas. Nah,